Halo, perkenalkan kami dari Syndicate 1. Di sini kami akan coba mempresentasikan mid exam kami dari mata kuliah Operation and Supply Chain Management, di mana di sini kami mensimulasikan PT Kita Manufacture yang bergerak pada produksi mobil Lego bertipe rendah, di mana PT Kita Manufacture itu sendiri beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama adalah Imelda Santoso, di mana di sini berposisi sebagai CEO dan juga berfokus pada pengembangan dari administrasi dan website dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada Christian Priatmoko yang berfokus pada accounting dan juga finance. Kemudian ada saya sendiri, Video Valerino, yang berfokus pada manufacturing. Kemudian ada Evan yang berfokus pada warehouse. Kemudian ada Herti yang berfokus pada sales, dan yang terakhir ada David yang berfokus pada purchase, di mana di sini akan dijelaskan bagaimana end-to-end proses bisnis yang dimulai dari penjelasan mengenai website kami. Saya Imelda, saya bertanggung jawab terhadap administrasi dan website. Jadi pertama-tama kita membuat user admin terlebih dahulu. Jadi pertama kali kita membuat akun untuk masing-masing user ID, yaitu akun admin website, akun admin untuk sales, akun admin untuk inventory atau warehouse, purchase, manufacturer, dan finance. Setelah itu kita mulai proses pembuatan website, di mana website ini mencakup informasi mengenai about us, services, pricing, privacy policy, news, success story, career, shop, event, forum, live chat, e-learning, dan store locator. Sehingga harapannya setelah ini customer dapat melakukan pemesanan melalui website kami. Setelah bisnis proses ini akan dijelaskan oleh masing-masing rekan saya, yaitu Herti. Halo, kenalkan saya Herti dan saya bertugas sebagai sales pada perusahaan ini. Dari website yang tadi dikelola oleh rekan saya Imelda, calon customer dapat mengkontak saya langsung karena kontak saya terdapat di website itu. Selain kontak saya, juga ada chatbot di website itu. Jadi, customer bisa bebas bertanya segala hal mengenai produk kami. Lalu, selain dari website, saya juga rutin membuat quotation kepada calon-calon customer kami. Nah, ketika suatu quotation itu sudah dikonfirm oleh calon nasabah, maka saya akan masuk ke dalam sistem kami ini, yaitu Odoo, dan saya akan mulai membuat sales order, yaitu saya akan mulai membuat produk yang saya pilih, yaitu mobil Lego bertipe rendah. Contohnya pada slide ini, ya saya akan memilih, dan quantity yang disepakati adalah contohnya 5, dan pricingnya adalah satunya 80 juta rupiah, lalu PPN-nya adalah 11%, sehingga total harganya adalah 400 juta rupiah, dan sistem akan mentotal harganya sehingga bisa kita lihat 440 juta rupiah di sini, dan sebelah kanan kita bisa lihat quotation confirm sales order, dan stage-nya juga kita bisa lihat dari quotation send, dan pindah ke kanan menjadi sales order. Sebelah kanan kita juga bisa menuliskan message kita bisa menuliskan log note dan activity kita lainnya. Lalu selanjutnya dalam sistem ERP ini akan berpindah stage-nya ke inventory yang akan dilanjutkan ke PIC selanjutnya. Silakan. Ya, saya Evan masukan dari Bu Herti sebagai IT dari tim warehouse dan inventory. Setelah tim warehouse dan inventory menerima sales order dari tim sales, langkah pertama yang dilakukan oleh tim warehouse dan inventory adalah mengecek apakah jumlah order yang dibutuhkan itu tersedia barangnya. Dalam hal ini adalah mobil Lego tipe rendah. Kebetulan dalam case kita adalah kita tidak memiliki ready stock untuk mobil Lego tipe rendah sejumlah 5 unit, sehingga kita memerlukan untuk memanufaktur mobil Lego tersebut. Nah, untuk memanufaktur mobil Lego tersebut kita membutuhkan raw material, barang-barang yang dibutuhkan untuk menyusun mobil tersebut. Nah, tim inventory bisa melihat di modul inventory apakah raw material tersebut sudah tersedia di warehouse kita. Nah, pada kasus ini adalah di warehouse kita tidak memiliki raw material yang dibutuhkan untuk melakukan manufacturing mobil tersebut. Nah, ketika kita tidak memiliki barang tersebut, kita bisa melakukan manual replenishment atau meminta tambahan barang raw material ke tim purchasing untuk dibelikan barang tersebut. Nah, di step ini saya sebagai tim warehouse membuat request ke tim inventory untuk membelikan barang-barang raw material sejumlah dengan sales yang dibutuhkan, yaitu 5 unit.
Di situ ada 10 unit dan di sini 10 jenis raw material, dan di proses ini tim inventory dapat memilih vendor dari list vendor yang sudah diberikan. Kita mau beli barang ini dari vendor yang mana. Next-nya akan masuk ke tempat purchasing untuk diproses. Baik, untuk proses selanjutnya ada di tim purchase. Saya menerima purchase request dari tim inventory. Di sini bisa kita lihat sejumlah 10 item untuk memproduksi 5 mobil Lego tipe rendah yang terjual dari tim sales. Kemudian dari sini saya meminta quotation dari vendor. Kemudian setelah mendapatkan quotation, saya akan melakukan cek baik itu volume atau jumlahnya dan harganya. Apabila sudah sesuai dengan permintaan dari inventory untuk proses produksi, maka tahap berikutnya saya akan menerbitkan purchase order kepada vendor. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa purchase PO ini bisa di-download dalam bentuk PDF, kemudian bisa juga send melalui email. Setelah diterima oleh pihak vendor, maka mereka akan melakukan delivery goods atau shipment item-item yang kita butuhkan. Kemudian proses berikutnya tentu barang-barang tersebut akan diterima oleh tim inventory. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari tim purchasing, setelah vendor mengirimkan barang raw material yang kita butuhkan untuk proses produksi, tim warehouse dan inventory akan melakukan penerimaan, akan menerima barang tersebut, kita allocate warehouse mana yang akan menerima barang-barang tersebut, kemudian kita validasi apakah barangnya sudah sesuai dengan purchase order yang dibuat oleh tim purchasing. Setelah kita memastikan bahwa jumlahnya sudah sesuai, maka kita bisa validate, kita menerima barang tersebut dan kita menaruh di warehouse yang tertentu supaya produk ini, raw material ini siap untuk digunakan pada proses manufacturing. Setelah kita validate, maka proses ini akan berlanjut ke tim accounting. Terima kasih, saya Christian Priatmoko di bagian accounting. Jadi setelah beberapa raw material diterima di warehouse oleh tim inventory, jadi dari vendor menagihkan billing ke bagian accounting dari beberapa produk yang telah dipesan. Lalu setelah billing itu dicek secara kuantiti dan jumlah biayanya, lalu dari tim accounting akan membayar sesuai tagihan yang dilakukan oleh vendor-vendor dari beberapa raw material kita. Selanjutnya setelah dibayar dilanjutkan oleh tim manufacture atau manufacturing process. Baik, karena raw material sudah kita dapatkan semua di tim inventory, sehingga pada tahap ini tim dari produksi ataupun manufacture bisa mulai melakukan pekerjaan, di mana di awal tim dari manufacture akan membuat MO atau manufacturing order, di mana dalam hal ini akan terdapat 3 work center atau 3 bagian yang perlu dikerjakan oleh tim manufaktur, di mana setiap work center tersebut harus dibuatkan masing-masing manufacturing ordernya. Sehingga bisa kita lihat pada step selanjutnya, dari tim manufacture akan membuat manufacturing order untuk yang pertama, untuk work center pertama, untuk pembuatan dari bodi mobil Lego bertipe rendah. Kemudian pada work center kedua akan dibuat frame dari mobil Lego bertipe rendah, dan yang terakhir adalah pembuatan dari mobil Lego bertipe rendah itu sendiri yang nantinya akan dijual kepada customer. Dimana dapat dilihat di sini bahwa setiap raw material yang tadi sudah dipesan oleh tim purchasing, kemudian dicek oleh tim inventory, dan juga dibayarkan oleh tim accounting, nantinya akan kita gunakan pada tahap komponen di sini, yang setiap alokasi dari raw material tersebut secara lokasi akan diatur dan dimanage oleh tim dari inventory, sehingga pada step ini sejatinya ada peran dari tim inventory untuk mengalokasikan raw material yang akan digunakan oleh tim produksi, sehingga setelah semua proses dari manufacturing order ini diproses, akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu manufacturing order. Bisa kita lihat di sini sudah diproses dan sudah menjadi produk, di mana dapat kita lihat di sini bahwa mobil Lego bertipe rendah sudah terproduksi sebanyak 5 unit sebagaimana customer sudah request di awal, sehingga produk tersebut bisa dikirimkan kepada customer oleh tim dari inventory. Ya, melanjutkan dari tim manufacturing,
dari tim inventory dan warehouse akan melakukan pemindahan dari work in process menjadi ke warehouse finished good. Nah, setelah barang jadi itu ada di warehouse finished good, kita bisa melakukan shipment ke customer sesuai dengan delivery address yang sudah ditentukan dan delivery method yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga barang dapat diterima oleh customer. Next bisa dilanjutkan oleh tim accounting. Ya, setelah barang diterima oleh customer kita, lalu dari sisi accounting akan menagihkan pembayaran atas produk yang telah kita jual kepada customer. Di sini terlihat bahwa kita menagihkan sesuai dengan kuantitas yang telah kita jual. Lalu setelah itu di tahap selanjutnya adalah invoice yang kita bayarkan akan dibayarkan oleh customer, dan lalu pembayaran itu akan masuk ke bagian accounting juga, dan kita akan membukukan pembayaran tersebut dalam pembukuan kita. Setelah itu di tahap selanjutnya kita juga bisa melihat profit and loss dari PT Kita Manufacture ini. Terlihat dari sini adalah profit and loss sebesar 587 juta rupiah yang terdiri dari informasi mengenai income dan juga expense dari perusahaan ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalam.